Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bertemu kembali dalam pembelajaran kita tentang karya Allah dalam memperbaharui kehidupan. Bahan referensi yang bisa anak kami ambil nanti adalah Yohanes 1 sampai dengan Yohanes 8, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, 2 Korintus 5 ayat 17. Anak-anak kami sekalian, berbicara tentang Allah yang memperbaharui kehidupan, di awal pembelajaran kita sudah membahas bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Ia berkuasa atas alam semesta. Ia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bahkan Allah itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian anak-anak kami, Allah itu selalu memiliki kuasa untuk memperhatikan, merawat, dan menjaga alam semesta ini. Dan seluruh kelestarian alam ini berada dalam otoritas Allah. Dalam memperbarui kehidupan, pembaharuan Allah itu berlaku bagi manusia. Namun jangan salah anak-anak kami, bahwa tidak hanya manusia yang mengalami pembaharuan oleh Allah, tetapi sesungguhnya alam dan seluruh ciptaan selalu mendapatkan pembaharuan dari Allah. Dalam pembaharuan ini, keselarasan hidup antara manusia dan alam dipulihkan. Dan sebagai bagian dari pemulihan itu, manusia harus memperbaiki visinya menyangkut keselarasan hidup dengan alam ciptaan Allah. Ya. Dengan demikian, anak-anak kami, visi yang lama yang dimiliki oleh manusia yang menganggap dirinya adalah seorang pemegang otoritas mutlak atas penguasaan alam semesta, ini harus diubah kembali. Pola pikir kita ini harus diubah dan kita harus bergerak melakukan pembaharuan terhadap visi kita. Lalu visi kita yang baru apa? Visi kita yang baru adalah memandang bahwa kita diberikan mandat oleh Allah untuk melestarikan, menjaga, serta mengusahakan kelestarian terhadap alam semesta ini. Jadi bukan hanya untuk mengeksploitasi. Anak-anak kami, pembaharuan hidup manusia memiliki efek yang sangat besar bagi seluruh ciptaan. Artinya efeknya ini adalah universal. Semua ciptaan mengalami pembaharuan ketika hidup manusia ini diperbaharui. Kemudian manusia yang mengalami pembaharuan hidup harus memiliki pandangan positif terhadap alam semesta. Alam ini bukan dijadikan sebagai objek pemuas keinginan semata, tetapi harus bersikap proaktif dalam memelihara alam semesta. Manusia itu harus bersikap aktif untuk menjaga kelestarian alam semesta. Tidak menjadi satu sosok yang merusak, tidak. Tetapi tetap mengusahakan kelestarian alam ini. Karena alam ini adalah warisan kita kepada anak cucu kita, generasi kita berikutnya. Alam pun anak-anak kami mengalami pemulihan secara terus-menerus. Hal ini terbukti ketika terjadi berbagai bencana, terjadi pula pemulihan kehidupan alam oleh Allah. Maka tidak hanya masalah ini yang berlangsung, tetapi di balik masalah yang sudah berlangsung itu ada rencana yang terbaik lagi. Ya, alam semakin dipulihkan. Anak-anak kalian, pernahkah kalian berpikir bahwa sesungguhnya bencana itu pada akhirnya bisa membawa perubahan bagi kehidupan manusia? Ya, misalnya COVID-19 ini dipandang orang sebagai bencana yang sangat mengerikan. Betul sekali ya, karena melalui COVID-19 ini ya banyak korban jiwa. Ya, tetapi kita mau bertanya sekarang, anak-anak, betulkah COVID ini merupakan rencana Allah untuk mengubah kehidupan? Ya, melakukan pembaruan untuk kehidupan. Ya, kita harus tanya itu dulu, ya, karena tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini yang terlepas dari pengetahuan Allah. Semuanya terjadi atas sepengetahuan Allah, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam ciptaan ini. Tetapi anak-anak kami, tetaplah jaga protokol kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah. Karena ini adalah proses yang harus kita pandang secara bijak, ya. Walaupun pembaharuan itu ada, tetapi kita jangan ikut ya terkena dampak negatifnya. Dalam kehidupan kaum muda anak kami, perubahan dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan kata change. Kata change atau perubahan sesungguhnya merujuk ke arah atau situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, itu bukan perubahan, tetapi kemerosotan. Tetapi ketika hari ini lebih baik dari hari
kemarin, dan kita memiliki pengharapan bahwa hari esok pastilah lebih baik dari hari ini. Inilah yang dimaksud dengan perubahan. Jadi ada grafiknya yang selalu naik dan selalu mengarah ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Ya, anak-anak kami sekalian, orang Kristen selalu membutuhkan pembaharuan. Ini adalah topik yang sangat menarik ketika memunculkan satu pertanyaan yang sangat menarik yang bisa memperkaya wahana berpikir kita, anak-anak. Kalau orang Kristen ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, ini pernyataannya, maka orang Kristen adalah orang yang ditebus dosanya oleh Yesus Kristus pada pengorbanannya di kayu salib. Jika orang Kristen sudah ditebus dosanya, maka dosanya sudah dibayar lunas, tidak kredit, tidak berutang, tetapi sudah dibayar lunas oleh Allah. Ketika dosa-dosamu, dosa-dosaku, dan dosa-dosa kita semua sudah dibayar lunas oleh Allah, maka untuk apa lagi orang Kristen ini membutuhkan pembaharuan? Bukankah hidup kita adalah hidup yang diberikan karunia untuk memperoleh kehidupan yang kekal nanti di surga? Anak-anak kami, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencoba membuka wahana berpikir kita juga, bahwa sesungguhnya orang Kristen yang diselamatkan pun harus merespon karya penyelamatan Allah. Karena anugerah Allah itu bukanlah anugerah yang murahan, kasih karunia itu bukanlah kasih karunia yang murahan, tetapi kasih karunia-Nya adalah kasih karunia yang sangat mahal harganya, yang ditebus melalui pengorbanannya, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Coba bayangkan, Yesus itu mati di kayu salib bukan karena dosanya, tetapi karena dosamu dan dosa kita semua. Ya, dengan demikian orang Kristen harus merespon hal-hal yang seperti ini. Ketika orang Kristen menganggap dirinya dan meyakini bahwa dirinya diselamatkan oleh Allah, maka dia harus merespon melalui perilaku dan perbuatannya yang mencerminkan kasih Allah. Itu sekarang. Kalau kita sebagai orang yang diselamatkan tidak mencerminkan kasih Allah, tidak mengikuti apa yang diarahkan Allah melalui firman-Nya, ya tentu kita tidak menghargai karya penyelamatan Allah. Tapi perlu kita ketahui bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita dan menyelamatkan hidup kita. Itu orang Kristen. Anak-anak kami, hidup baru yang dimaksud dalam konsep pembaharuan ini lebih identik artinya dan definisinya sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana orang Kristen yang beriman harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Orang Kristen yang diselamatkan, maka dosanya diampuni oleh Allah, namun bukan berarti orang Kristen ini terlepas dari keinginan-keinginan daging. Disinilah mereka harus tetap berjuang untuk melawan keinginan-keinginan dagingnya. Dengan demikian anak-anak kami, setiap hari, setiap waktu kita ini melakukan pertempuran rohani. Peperangan rohani selalu kita lakukan setiap saat. Ketika ada orang yang berkata bahwa kita masih memiliki sifat kedagingan karena kita bukan Allah 100%, kan itu sekarang. Tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah, maka kita diyakini akan sanggup dan kuat untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Inilah perjuangan kita, anak-anak kami. Maka mohonlah pertolongan dari Allah supaya kita dikuatkan. Itu sekarang. Anak-anak kami sekalian, hidup menurut roh artinya manusia itu memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Jika kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, berarti kita ini hidup menurut ajaran Yesus yang ada dalam Alkitab, kan itu sekarang. Ketika roh Allah hadir dalam hati kita, tentu kedagingan kita akan takluk di bawah penguasaan Roh Kudus. Tetapi ketika kita justru mengikuti keinginan daging, maka Roh Kudus tidak akan tinggal, ya kan? Jika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, berarti kita hidup menurut ajaran Yesus Kristus. Apa ajarannya? Ya tentu kita harus menjadi manusia yang diperbaharui oleh Allah, sama seperti Galatia 5 ayat 22 kan? Karena di sana adalah inti sari daripada perilaku yang taat kepada Allah, yaitu kasih, sukacita, dan sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Anak-anak kami bisa baca. Orang yang dipimpin oleh roh, maka pikiran, perkataan, maupun perbuatan hendaknya berpadanan dengan ajaran Alkitab. Sebisa mungkin ini harus kita perjuangkan. Walaupun sebenarnya nanti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita mau mencoba berubah dan mendekat kepada Allah. Karena sesungguhnya anak-anak kami, iblis ini sesungguhnya tidak senang ketika ada manusia yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia cemburu dengan
hal yang seperti itu ya. Akhirnya nanti akan diciptakannya godaan untuk berupaya menjatuhkan kita. Tapi jangan pernah takut dan putus asa bahwa Tuhan itu akan menguatkan kita ya. Dan percakapannya antara Yesus dan Nikodemus, anak-anak kami, ada istilah yang sangat populer dan menarik dalam kisah Perjanjian Baru ya. Tentu ketika menggambarkan satu situasi yang mengalami perubahan, satu situasi yang selalu mendapatkan pembaharuan, maka Yesus memberikan satu istilah yang menarik. Ketika Nikodemus, seorang ahli Taurat, ilmuwan Yahudi ini, ya, yang memiliki pemahaman tinggi tentang Taurat, tidak sanggup juga memaknai apa yang dikatakan Yesus dengan istilah dilahirkan kembali. Ya, mungkin kita akan sama seperti Nikodemus ini, ya kan? Bagaimana mungkin seorang yang sudah banyak usianya lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan masuk ke dalam rahimmu untuk engkau lahirkan kembali." Tidak mungkin. Tentu kita dan sama seperti Nikodemus memahami kata-kata Yesus ini secara harafiah. Meskipun Yesus sudah memberikan penjelasan tambahan sebenarnya ketika itu sekaitan dengan dilahirkan oleh air dan roh. Namun bagi Nikodemus makna itu tetap masih gelap. Karena Nikodemus belum memahami kala itu bahwa seseorang bisa dimeteraikan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melalui proses pembaptisan. Ya kan anak-anak kami, walaupun sebenarnya kita sudah melihat kisah di dalam Alkitab bagaimana Yohanes sebenarnya sudah berseru-seru di padang gurun dan ketika itu banyak orang yang bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus ini masih buta bagi Nikodemus karena proses dilahirkan kembali ini mengidentikan bahwa seseorang dimeteraikan, diangkat kembali, diperbaharui kembali, tapi bukan secara jasmani, tetapi secara rohania, spiritual. Itu maksudnya. Coba perhatikan anak-anak kami percakapan antara Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1-18. Nikodemus, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Kemudian Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian jawab, mari perhatikan bagaimana reaksi Nikodemus. Ya, Nikodemus di sini pada percakapan berikut ini, Nikodemus memandang secara harafiah jasmaniah. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Artinya pandangan Nikodemus di sini, bagaimana mungkin seorang yang sudah dilahirkan dari rahim seorang ibu akan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku akan kembali ke dalam rahim ibu supaya dilahirkan kembali." Ya kan? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini pemahaman Nikodemus secara harafiah jasmaniah. Tentu Yesus tersenyum dan dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Ini harus kita bandingkan anak-anak kami. Ketika Nikodemus berbicara tentang jasmania, maka Yesus sekarang sudah berbicara tentang rohania, spiritual, hati, rohnya. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang mau Yesus katakan, setiap orang yang tidak dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atau Allah Tritunggal, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ya kan? Yesus semakin memperjelas sebenarnya bagi Nikodemus, karena apa yang dilahirkan oleh secara daging adalah daging, namun apa yang dilahirkan secara roh adalah roh, ya kan? Maka ada dua perbandingan sebenarnya. Namun Nikodemus pada saat itu belum memaknai hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Anak-anak kami sekalian, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, manusia tentu harus memasuki satu hubungan yang baru dengan Allah. Ketika manusia yang lama itu sudah berdosa, maka dia harus meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosanya untuk masuk dan bertobat kembali dan memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Ya, sehingga manusia itu bisa memiliki hubungan yang intim kepada Allah. Karena ketika manusia berdosa itu bertemu dengan Allah yang kudus, manusia itu tidak akan sanggup. Pada kisah perjanjian lama, manusia itu akan mati ketika berhadapan dengan wajah Allah. Ya kan? Anak-anak kami sekalian, manusia baru tidak hidup lagi menurut apa yang diinginkan. Tentu karena Roh Kudus sudah memimpin hidupnya.
Jadi orang yang sudah hidup baru itu harus hidup menurut apa yang diinginkan oleh Allah. Manusia tidak berkuasa atas hidupnya karena Allah berkuasa atasnya. Ya kan? Kehidupan kita ini berada dalam otoritas Allah. Bahkan nyawamu sendiri pun, bahkan hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu Allah berhak atas apa yang kita miliki, ya. Maka jangan pernah merasa menyesal kamu dilahirkan di tengah-tengah keluarga, ya. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, kamu harus syukuri itu, ya kan? Karena Tuhan sesungguhnya memiliki rencana terbaik dalam kehidupan. Kamu akan dipakai Tuhan untuk apa? Itu sekarang. Pembaharuan itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Ya, karena kehidupan ini adalah satu komunitas siklus, ya, ekosistem yang harus tetap terjaga kelestariannya, hubungannya tetap baik, supaya kehidupan tidak terganggu di dalamnya. Anak-anak kami di masa lalu pemahaman terhadap pembaruan hidup cenderung lebih dikaitkan dengan manusia semata-mata. Namun ternyata jauh dari itu Allah memiliki rencana yang lebih luas. Karena seluruh ciptaan termasuk alam semesta merupakan objek pembaharuan Allah. Ya kan? Yesus telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, karena itu tiap orang telah diselamatkan perlu menanggapi keselamatan itu melalui pertobatan dan hidup baru. Setiap hari manusia berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan pertobatan dan pembaharuan hidup. Ya. Jadi orang yang sudah ditebus dosanya itu masih harus tetap berjuang dalam pertempuran rohani setiap hari, setiap saat. Ya, namun ingat, jangan pernah takut untuk kembali dan bertobat kepada Allah. Ya, selalu berjuang untuk mendekatkan diri, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ya, walaupun suatu saat engkau terjatuh, maka kembali. Kita membutuhkan pertobatan dan pembaruan hidup. Orang Kristen yang percaya kepada Allah tidak melakukan perbuatan dosa dengan kesadaran dan keinginannya sendiri. Ya, tetapi ada skalanya. Godaan iblis itu seperti itu, tapi mohonlah pertobatan kepada Allah. Anak-anak kami, apa makna pembaharuan dalam kaitannya dengan pemulihan hidup antara manusia dengan Allah? Sudah jelas ini, ya kan? Kejadian 1 menuliskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia itu hidup di dalamnya. Manusia ditugaskan untuk mengatur kehidupan dan ciptaan lain supaya tercipta harmoni di alam semesta. Ada tanggung jawab yang besar bagi manusia sebagai wakil Allah di bumi dalam menjaga ciptaannya. Ya, arti sebagai wakil Allah, manusia itu adalah mitra Allah untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Ya, namun pemahaman yang seperti ini sesungguhnya sudah dipandang keliru. Ya, seolah-olah manusia itu memiliki kedaulatan penuh atas alam semesta, sehingga manusia itu melakukan perbuatan yang tidak baik dengan mengeksploitasi alam sesuka hati dengan cara menggunakan alam ini, memanfaatkan alam ini secara tidak bertanggung jawab. Anak-anak kami, pemahaman ini tentu melahirkan sikap yang sewenang-wenang terhadap alam. Manusia tidak dimasukkan alam sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah. Padahal sesungguhnya, ya kan, alam ini adalah suatu alam yang diciptakan Allah dan tetap mendapatkan pembaharuan oleh Allah. Coba bayangkan ketika manusia itu pada kejadian 6 sampai 9 sudah melakukan dosa yang sangat besar dan dosa yang sangat keji di muka bumi ini. Lalu Allah membuat air bahnya. Lalu Allah membuat air bah karena Allah begitu kecewa dengan kejahatan manusia. Ia memutuskan untuk memberi hukuman kepada mereka. Hukumannya, ya banjirlah air bah, ya, sehingga bumi termasuk yang dalamnya ikut dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya. Coba bayangkan ini, ketika manusia itu dihukum, alam semesta pun berdampak, ya kan? Jadi pembaharuan Allah itu secara universal, ya, secara universal. Apa bukti bahwa alam itu dibaharui oleh Allah? Kehidupan alam tidak pernah berhenti meskipun terjadi bencana di mana-mana. Misalnya gunung meletus, banjir, longsor, ya kan? Tapi dibalik semuanya itu Allah pasti akan memperbaharui kehidupan kita. Cara terbaik anak-anak kami, kita sebagai mitra Allah adalah tetap menjaga dan melestarikan alam ini. Awali segala sesuatu dari hal-hal yang sederhana. Ya, dari hal-hal yang sederhana pun ketika sudah secara mengglobal melakukan hal-hal yang baik, maka nanti secara perlahan tapi pasti kita akan mendapatkan hasil yang positif. Belajar mengenai pembaharuan Allah bagi manusia dan alam memberikan pencerahan bagi kita anak-anak kami untuk mengubah cara hidup kita. Dulu kita belum peduli, tapi sekarang lebih peduli pada keselamatan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup kita. Kita dapat mulai dari hal-hal yang sederhana, membuang sampah pada tempatnya dan mau memilah-milah sampah sebelum dibuang.
kita dapat menggunakan alat teknologi komunikasi informasi untuk waktu yang lebih lama sehingga mengurangi volume sampah elektronik di bumi. Mulailah kritis dalam memanfaatkan barang-barang yang menyebabkan alam menjadi rusak dan merana. Misalnya mulai menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu karena tisu terbuat dari kertas yang diambil dari batang-batang pohon. Ya, perhatikan ini ya. Jika pohon ditebang terus-menerus, maka hutan akan menjadi gundul. Hutan yang gundul menyebabkan tidak ada penahan air hujan sehingga terjadi pengikisan, erosi, banjir dan longsor. Ya, melalui perubahan cara hidup yang memperhatikan keselamatan dan kelestarian alam, maka hubungan antara alam dan manusia dipulihkan. Karya Allah dalam pembaharuan mengembalikan keharmonisan hidup antara manusia dan ciptaan lain dan alam. Ya, demikianlah anak-anak kami yang bisa kita sampaikan dalam proses pembelajaran ini. Harapan kita anak-anak kami tetap memahami dan melakukan perbuatan yang baik, karena ingatlah Allah selalu menjadi sosok pelopor pembaruan dalam kehidupan kita. Tapi sebagai mitra Allah, kita harus tetap bekerja bersama dengan Allah untuk melestarikan alam semesta. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, jangan lupa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Shalom, sampai jumpa kembali pada materi kita berikutnya.